Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat, kesehatan dan rahmat waktu sehingga saya masih bisa menyempatkan untuk membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurfidia, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan mengambil topik atau mengambil materi tentang ingkar sunnah, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian ingkar sunnah, sejarah ingkar sunnah, klasifikasi ingkar sunnah, dan argumen-argumen ingkar sunnah, dan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh pemikiran ingkar sunnah yang ada di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah, di mana secara bahasa artinya yaitu menolak atau tidak menerima suatu sunnah karena beberapa faktor. Ingkar sunnah adalah menolak atau tidak menerima, merasa bodoh, tidak mengetahui sesuatu karena beberapa faktor, yaitu baik dari segi gengsi, kesombongan maupun keyakinan. Ingkar sunnah secara terminologi juga merupakan sesuatu yang tidak diketahui, mereka menolak ataupun tidak menerima tentang sunnah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hal ini orang-orang yang berpemahaman ingkar sunnah yaitu orang-orang yang ahli bid'ah, di mana mereka hanya mengandalkan hawa nafsunya tetap tidak mengandalkan akal pikirannya dan hati nuraninya. Yang selanjutnya yaitu sejarah ingkar sunnah. Kita harus mengetahui bagaimana sejarah ingkar sunnah, dan yang saya akan jelaskan yaitu sejarah ingkar sunnah yang pada dasarnya hanya terjadi pada dua masa, yaitu pada masa modern dan pada masa klasik. Yang pertama itu pada masa klasik. Pada masa klasik yaitu di mana pada masa ini yang dipimpin oleh Imam Asy-Syafi'i pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i adalah pakar ahli hadis, sehingga pada saat itu kehujanan sunnah ditolak,
Dan pada saat itu terdapat banyak argumen-argumen tentang ingkar sunnah. Namun Imam Asy-Syafi'i adalah pakar ahli hadis sehingga mampu menangkis argumen-argumen tersebut, karena pada saat itu terdapat banyak orang-orang yang datang kepada Imam Asy-Syafi'i dan berdiskus panjang lebar dan berdebat sehingga Imam Asy-Syafi'i dapat memutuskan argumen-argumen tersebut. Yang kedua yaitu pada masa modern. Pada masa modern ini terdapat keanehan ataupun berbeda dari pada masa klasik, di mana pada masa ini munculnya beberapa kelompok ataupun beberapa organisasi, beberapa golongan yang berbeda pemahaman. Mereka menyebarluaskan pemahaman mereka dan tetap mempertahankan pemahaman mereka. Meskipun pada saat itu pemerintah setempat telah mengeluarkan edaran, yang selanjutnya itu klasifikasi ingkar sunnah. Terdapat beberapa klasifikasi ingkar sunnah, yaitu yang pertama, tidak menerima hadis karena mereka berpemahaman bahwa hadis itu diciptakan oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan agama Islam. Yang kedua yaitu dasar mereka hanyalah Al-Quran dan tidak menerima sunnah. Dan yang ketiga yaitu syahadat mereka lain dari syahadat orang pada saat ini. Syahadat mereka yaitu isyhadu bi anna muslim, sedangkan pada syahadat yang sebenarnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang selanjutnya yaitu yang wajib berpuasa itu orang-orang yang melihat bulan. Artinya ketika ada orang yang tidak melihat bulan, maka mereka berpemahaman bahwa orang tersebut tidak wajib berpuasa. Yang keempat yaitu mayat atau orang meninggal tidak wajib disolati karena tidak ada dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ibadah haji ataupun ibadah umroh dapat dilakukan dengan pakaian yang bebas, artinya bisa dengan celana jeans ataupun pakaian biasa. Dan yang selanjutnya yaitu Nabi tidak berhak menjelaskan tentang kandungan Al-Quran. Yang selanjutnya itu Nabi diutus sampai hari kiamat. Yang selanjutnya itu menolak tentang sunnah, tetapi menerima ingkar sunnah dari segi mutawatir tetapi tidak dari segi ahad. Yang selanjutnya itu pembahasan yang selanjutnya itu argumen-argumen ingkar sunnah. Dalam pembahasan ini terdapat pada dasarnya terdapat dua argumen yang memuat tentang ingkar sunnah, yaitu argumen akli dan argumen non akli. Di mana argumen akli ini adalah argumen yang tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran tetapi berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Sedangkan pada argumen non akli adalah argumen yang tidak berupa Al-Quran, tetapi meskipun ada beberapa yang menyinggung Al-Quran, tetapi pada hal tersebut matanya dibahas secara terkhusus sehingga hal tersebut juga dikatakan sebagai argumen non akli. Beberapa juga argumen tentang ingkar sunnah yaitu Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan. Artinya mereka berpemahaman bahwa Al-Quran sudah jelas sehingga mereka tidak membutuhkan hadis. Mereka berpemahaman bahwa Al-Quran sudah jelas sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1-2 yang berbunyi Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya yaitu kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang ingkar akan sunnah dalam Indonesia. Yang pertama yaitu
Yang pertama yaitu Abdurrahman, di mana Abdurrahman menurut ajarannya yang pertama yaitu azan dan iqomah tidak ada ketika ingin mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu puasa, yang wajib berpuasa hanyalah orang yang melihat bulan. Dan yang ketiga yaitu salat hanya terdiri dari 2 rakaat saja. Dan yang kedua yaitu Insinyur Muhammad Irham Sutarto, di mana dia berpendapat bahwa yang pertama itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Hal ini tidak bisa didefinisikan secara arti yang sebenarnya. Yang kedua yaitu keterangan Al-Quran ada pada Al-Quran itu sendiri. Oke guys, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.